Oke, selamat sore untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya agar kita bisa berdiskusi bersama untuk mengisi tabel analisa substansi dengan tema kolaboratif. Dari hasil pembahasan kita bersama, kegiatan yang kita ambil adalah sosialisasi dan penyuluhan dalam kegiatan redistribusi tanah. Nah, di sini saya telah menambahkan yang pertama, menyiapkan bahan dan materi penyuluhan redistribusi tanah. Yang kedua, mengundang seluruh calon penerima distribusi tanah serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, menyiapkan daftar hadir. Yang berikut, melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kegiatan redistribusi tanah. Dan yang terakhir, menyiapkan bahan dan materi penyuluhan redistribusi tanah. Untuk teman yang menambahkan di bagian output, saya persilakan. Baik, terima kasih. Dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kegiatan redistribusi tanah, dari tahapan pertama mendapatkan output, yaitu tersusunnya bahan dan materi penyuluhan dengan jelas, lengkap dan mengacu regulasi meliputi hak atas tanah, proses redistribusi, persyaratan calon penerima, dan manfaat kegiatan redistribusi. Kemudian adanya media pendukung penyuluhan seperti slide presentasi, brosur, modul penyuluhan. Kemudian materi telah melalui proses verifikasi dan siap digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Output dari tahapan kedua, yaitu tersusunnya daftar undangan mencakup calon penerima redistribusi, anggota panitia land reform, BPD, kepala dusun, ketua RT, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya. Kemudian adanya konfirmasi kehadiran dari peserta dan pemangku kepentingan. Nah, terwujudnya koordinasi yang baik antar pihak sebagai persiapan kegiatan penyuluhan. Adapun output dari tahapan ketiga, yaitu terdatanya peserta sosialisasi penyuluhan redistribusi tanah. Kemudian dokumen daftar hadir menjadi bagian dari lampiran laporan pelaksanaan kegiatan. Output dari tahapan keempat, kegiatan terlaksana sebagai jadwal dan rencana pelaksanaan. Peserta memahami hak, kewajiban, dan tahapan dalam program redistribusi tanah. Tersedianya dokumentasi kegiatan berupa daftar hadir, notulah, foto, dan laporan singkat pelaksanaan. Kemudian yang terakhir, output dari tahapan kelima, yaitu tersusunnya berita acara yang memuat waktu, tempat, peserta, dan hasil kegiatan penyuluhan. Berita acara ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan perwakilan peserta. Kemudian dokumen berita acara menjadi bukti administrasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Begitu Kak, output dari kegiatan. Baik, terima kasih Kak Rita yang sudah menambahkan di bagian output. Yang berikut kita lanjut di keterkaitan dengan substansi agenda 2, yaitu dengan tema kolaboratif. Namun kita telah menambahkan beberapa poin penting. Baik, dari saya sendiri yang sudah saya menambahkan dari nilai berorientasi pelayanan pada tahapan kegiatan pertama, yaitu menyusun brosur dan modul penyuluhan yang jelas menggunakan bahasa yang sederhana, peta ilustratif, dan skema alur redistribusi tanah agar mudah dipahami masyarakat. Dari sisi nilai akuntabel, memastikan data tanah, subjek dan dasar hukum tercantum dengan jelas, menyertakan referensi resmi seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Menteri ATR BPN. Dari sisi nilai kompeten, ASN menyiapkan materi dengan pengetahuan teknis dan hukum pertanahan yang tepat. Dari nilai harmonis, materi disusun untuk mendorong hubungan baik antara ASN dan masyarakat, menghormati hak dan kepentingan semua pihak. Dan di sisi loyal, ASN bekerja dengan komitmen kepada negara dan peraturan, bukan kepentingan pribadi. Dari sisi nilai adaptif, menggunakan metode penyuluhan interaktif, simulasi, dan media digital untuk menjangkau masyarakat yang berbeda latar belakang. Dari sisi nilai kolaboratif, ASN melibatkan pihak terkait seperti perangkat desa, dinas terkait, dan atau organisasi masyarakat dalam penyusunan dan penyampaian materi. Dari keterkaitan dengan substansi agenda 2 pada tahap kedua, dari sisi nilai orientasi pelayanan, mengutamakan kemudahan dan kenyamanan bagi calon penerima dan pemangku kepentingan dalam proses undangan. Yang kedua, dari sisi akuntabel, ASN bertanggung jawab penuh atas proses undangan dan kehadiran peserta. Dari sisi kompeten, ASN mengetahui prosedur, aturan, dan tata cara pengundangan sesuai hukum dan ketentuan pertanahan. Dan dari sisi harmonis, ASN menjaga hubungan baik dengan semua pihak dan menciptakan suasana inklusif. Dari sisi nilai loyal, ASN melaksanakan kegiatan sesuai arahan dan kebijakan pemerintah dalam redistribusi tanah. Dari sisi nilai adaptif, ASN menyesuaikan metode pengundangan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dan dari sisi nilai kolaboratif, ASN bekerjasama dengan pihak terkait untuk memastikan proses undangan berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Kak. Berkaitan dengan substansi agenda 2 pada tahap ketiga, yang pertama berorientasi pelayanan, menyusun daftar hadir dengan lengkap, jelas, dan mudah diakses oleh seluruh pegawai agar proses menjadi efisien. Dari akuntabel, menyusun daftar hadir dengan data yang benar, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari nilai kompeten, menggunakan metode yang tepat untuk membuat daftar hadir seperti penggunaan Google Form. Harmonis, menyusun daftar hadir dengan memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan semua pegawai. Nilai loyal, menyelesaikan daftar hadir tepat waktu dan konsisten. Adaptif, menyesuaikan metode daftar hadir sesuai perkembangan teknologi atau kondisi situasional. Dan nilai kolaboratif, bekerjasama dengan rekan kerja atau bagian terkait untuk memastikan daftar hadir lengkap dan akurat. Keterkaitan substansi dengan berorientasi pelayanan, menyediakan materi sosialisasi yang lengkap, menggunakan bahasa sederhana dan ilustrasi yang memudahkan masyarakat,
Akuntabel mencatat semua kegiatan sosialisasi, daftar peserta, dan pertanyaan yang muncul untuk laporan resmi. Kompeten, menguasai regulasi pertanahan, prosedur redistribusi, dan mampu menjawab pertanyaan warga dengan tepat. Dari nilai harmonis, menyikapi pertanyaan atau keluhan peserta dengan sabar, ramah, dan penuh empati. Dari nilai loyal, menyelesaikan seluruh agenda sosialisasi sesuai jadwal meskipun membutuhkan perjalanan atau waktu ekstra. Adaptif, menggunakan presentasi digital, video, atau media sosial bila peserta tidak bisa hadir langsung, atau menyesuaikan bahasa lokal agar lebih mudah dipahami. Nilai kolaboratif, bekerja sama dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, atau perangkat desa untuk kelancaran sosialisasi. Dan keterkaitan dengan substansi agenda 2 pada tahap kelima, dari berorientasi pelayanan, yaitu membuat berita acara yang rapi, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat, pemerintah daerah, atau instansi terkait. Akuntabel, mencatat semua kegiatan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk waktu, tempat, peserta, dan materi penyuluhan. Kompeten, menguasai struktur berita acara, bahasa yang formal, serta tata cara penandatanganan dokumen. Dari harmonis, menyusun berita acara dengan bahasa yang netral dan tidak menimbulkan konflik. Dari nilai loyal, menyelesaikan berita acara segera setelah kegiatan selesai agar laporan dapat segera digunakan sebagai dokumen resmi. Nilai adaptif, menambahkan kolom kehadiran daring atau tangkapan layar saat penyuluhan online. Dan kolaboratif, bekerja sama dengan panitia, peserta, atau pihak terkait untuk memastikan berita acara akurat dan lengkap. Baik, terima kasih. Izinkan saya menambahkan terkait kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi organisasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri terkait rencana strategis kementerian. Yang pertama, keterkaitannya dengan visi kementerian adalah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan redistribusi tanah berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan pertanahan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Berikutnya adalah melalui penyuluhan masyarakat memahami hak legal atas tanah yang mereka terima. Berikutnya adalah kegiatan ini juga menjadi upaya nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat desa. Berikutnya, keterkaitan dengan misi pertama, yaitu adalah dalam proses redistribusi tanah, sosialisasi juga memperkenalkan pentingnya pendataan tanah secara digital dan terintegrasi melalui sistem pertanahan nasional. Berikutnya, data penerima redistribusi akan dicatat secara elektronik untuk memastikan transparansi dan akurasi, mendukung integrasi data pertanahan secara nasional. Berikutnya, dengan demikian kegiatan ini membantu mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan yang modern, transparan, dan efisien. Berikutnya adalah keterkaitan dengan misi yang kedua. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan menunjukkan komitmen birokrasi ATR BPN dalam memberikan pelayanan yang terbuka, informatif, dan akuntabel kepada masyarakat tentunya. Berikutnya, dengan memberikan informasi secara langsung, masyarakat memperoleh pemahaman yang benar tentang proses redistribusi, sehingga mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan publik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menambahkan terkait penguatan nilai organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 115 terkait melayani profesional dan terpercaya. Untuk kegiatan sosialisasi ini dalam penguatan nilai melayani, di mana kegiatan sosialisasi mencerminkan semangat melayani masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami. Di sini ASN hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan pendampingan dan membimbing agar proses redistribusi tanah berjalan adil, transparan, dan tepat sasaran. Untuk penguatan nilai profesional, di mana dalam kegiatan ini petugas ATR BPN menjalankan tugas dengan kompetensi dan integritas tinggi. Mereka menyampaikan informasi sesuai peraturan, menjawab pertanyaan masyarakat secara objektif, dan memastikan semua proses redistribusi berjalan sesuai ketentuan hukum. Dan untuk penguatan nilai terpercaya, melalui sosialisasi dan penyuluhan yang terbuka, masyarakat dapat melihat bahwa proses redistribusi tanah dilaksanakan secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi dan kehadiran langsung ASN di lapangan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian ATR sebagai lembaga yang melaksanakan amanah negara untuk pemerataan penguasaan tanah. Mungkin itu saja dari saya, Kak. Baik, terima kasih Kak Ami yang sudah menambahkan di bagian penguatan nilai organisasi, dan teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya dan sudah menambahkan bagian-bagiannya untuk mengisi tabel analisa berikut. Saya ucapkan terima kasih untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih, Kak. Terima kasih semua.